Jepang, mohon maaf, Jepang agamanya nggak jelas, teologi nggak jelas, cara ibadah juga nggak jelas. Tapi mengapa semua dunia menghormati Jepang? Karena budayanya baik. Jadi ada menyinggung soal generasi muda dan milenial. Menarik. Belakangan ini dalam 6 bulan terakhir paling tidak ada beberapa survei yang menunjukkan preferensi generasi muda dan milenial. Ternyata isu paling besar Kiai ada korupsi, isu lingkungan. Nah itu akan diadres nggak oleh Kiai untuk ke depan secara khusus? Isu lingkungan. Isu lingkungan dan korupsi. Sudah berkali-kali Munas NU memutuskan bahwa kewajiban menjaga lingkungan, jangan merusak lingkungan. Dalam Quran dikatakan walawit tabal haq wa huwa fasadis samawati wal ard. Barang siapa merusak lingkungan berarti menghancurkan kehidupan di muka bumi ini. Itu berkali-kali putusan Munas itu. Begitu pula korupsi. Korupsi ada dua macam, ada yang merugikan negara, ada yang membangkrutkan negara. Yang membangkrutkan negara hukum mati. Itu udah keputusan Munas NU itu. Yang membangkrutkan, kalau merugikan ya enggak. Kalau membangkrutkan, menjadikan ekonomi bangkrut, hukum mati. Innalladzina yuharibuna rasulah was'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw yunfaw ard aw tuqata aydihim arjuluhum min khilaf. Orang yang menghancurkan kehidupan di muka bumi ini hukumnya dibunuh, dibuang ke laut, disalib, dipotong 2 tangan 2 kaki. Itu Quran itu. Jadi kalau korupsinya itu cuma ya merugikan negara, ya ada hukum yang ada lah, mengembalikan kerugian negara dan dia dihukum apa. Tapi kalau sampai triliunan membangkrutkan, mempengaruhi ekonomi saya bangkrut, itu nggak layak dikasih hidup di muka bumi Indonesia ini. Posisi kritis PBNU terhadap beberapa kebijakan pemerintahan akan tetap berjalan seperti di kasus judicial review undang-undang tenaga kerja, lalu kasus banyak. Pertama kali saya kritik pemerintah itu, pertama kali saya masih ingat full day school. Itu saya tolak betul. Sebab kalau itu berjalan, madrasah di kampung-kampung yang dibangun oleh swadaya masyarakat akan tutup jadi kandang ayam itu. Ya kan, sekolah sampai jam 5 lah, madrasah itu apa? Padahal itu sudah menjadi kesatuan cara beragamanya masyarakat di kampung-kampung adalah pagi sekolah SD, pada zuhur jam 1 atau jam 1 sekolah madrasah. Kan anaknya itu saja, ketemunya dengan temannya sama tapi suasana beda. Suasana di SD seperti apa, suasana di situ madrasah santai, baca-baca nazoman, baca-baca syair, puji-pujian. Nanti akhir tahun ada namanya imtihan. Akhir tahun ada acara lah. Kalau yang kaya ya panggil mubalig yang besar, kalau yang miskin ya yang penting ada acara lah, diseremonialkan. Nanti ada penampilan anak-anak yang sudah hatam Quran, hatam juz amma, atau yang hafal-hafal syair. Orang tua bangga melihat anaknya sudah bisa syair-syair, bisa hafal Quran, hafal beberapa surat. Nah itu kalau sekolah sampai jam 5, hilang itu. Padahal itu bagian dari Islam Nusantara itu. Ya saya nggak tahu ya kalau di luar Jawa ya. Di luar Jawa ada madrasah. Di luar Jawa. Madrasah mana deh? Ya bukan, yang setelah Ba'da Zuhur itu, Ba'da Zuhur madrasah itu ada nggak di luar Jawa tuh? Ada ya. Ada ya. Kayak kan mereka dari Himasal yang di sana ya. Oh iya. Luar Jawa. Kalau di Jawa setiap desa ada madrasah. Yang bangun masyarakat. Jadi pagi sekolah SD, pulang makan, siang di rumah, minta uang lagi sama orang tuanya, diberi uang lagi Rp2.000, berangkat sekolah madrasah. Ganti suasana. Bahkan kalau sekolah pagi sampai sore bosan. Udah nggak semangat, walaupun ada acara main-mainnya, tapi bosan. Itu yang saya tolak terang-terangan, sekuat tenaga saya tolak. Ya. Lalu masalah jarak kritis dengan pemerintah juga. Ya. Pokoknya ya kebijakan pemerintah yang menurut kita dipandang merugikan rakyat, merugikan masyarakat ya kita kritik. Seperti Omnibus Law itu. Omnibus Law ada yang menyangkut buruh, menyangkut ketahanan pangan, pendidikan. Saya kritik, alhamdulillah ada berubah. Ada manfaatnya lah kita kritik itu. Seidealnya si NU itu tidak bergantung kepada siapapun, terutama dalam menjalankan program-programnya. Idealnya tidak minta bantuan lah, tidak minta bantuan dari siapapun. Seharusnya sudah bisa mandiri kalau betul-betul sadar berorganisasi.
Kita ini jamaahnya banyak tapi belum menjadi jam'iyah, belum terorganize. Tapi jamaah banyak, katanya 100 juta lebih katanya. Tapi belum terorganize dengan baik, sehingga belum menjadikan teamwork, belum menjadikan team working ya, belum menjadikan satu jaringan kerja. Baru bilangannya besar, tapi belum menjadi satu organisasi yang sehat atau yang ideal. Sehingga belum bisa mandiri Pak. Apa-apa masih minta bantuan. Jadi konteksnya ekonomi dan kesejahteraan. Iya. Kalau NU dengan jamnya segitu banyak dan kemudian menjadi magnet elektoral besar apalagi di 2024, gimana cara menjaga jaraknya? Setiap pilkada atau pilpres kita menjaga jarak kok, jaga jarak. Masing-masing ketua wilayah, ketua cabang punya istihad masing-masing, punya pendapatnya masing-masing, dan itu tidak boleh mengatasnamakan NU pribadinya. Nah, seperti saya misalkan mendukung Jokowi Ma'ruf, pribadi saya, bukan PBNU-nya, bukan. Terus dimension tuh ya. Iya. Pribadi. Artinya tidak ada instruksi surat stempel harus milih Jokowi Ma'ruf, nggak ada. Segala pribadi saya, kalau saya ceramah, saya pidato, pribadi saya dukung Jokowi Ma'ruf. Tapi nggak ada instruksi pakai surat resmi, nggak ada. Kita menjaga netralitas NU. Dan karena kekuatannya sebagai magnet elektoral itu, nanti kalau ternyata ada suntingan dari partai politik untuk jadi salah satu calon pemimpin negara pada ketua PBI baru, kira-kira seperti apa? Bisa terjadi situasi. Pokoknya bagaimana kita harus tetap mengawal NU ini netral dari politik, bersih dari kepentingan politik praktis. Politik kita politik nation saja, sudah nation saja. Kalau soal siapa penguasa, siapa yang menang dalam hal konteks politik, NU tidak boleh dijadikan alat untuk pemenangan tersebut, tidak boleh. NU yang ormas yang mengawal kesatuan, mengawal agama Ahlussunnah wal Jamaah ini sangat besar dan sangat suci, sangat mulia. Kalau hanya untuk kepentingan politik praktis yang hanya 5 tahunan, aduh sayang sekali nanti tidak ada. Sebenarnya sudah baik seperti inilah, ada partai politik, ada ormas, sudah sangat baik. Kayak apa di Timur Tengah nggak ada ormas, yang ada partai politik dan suku, sehingga kalau ada konflik sulit untuk menyatukan kembali. Tapi di kita alhamdulillah perekatnya. Di NU ada di mana-mana, di PDI ada, di Golkar ada, Demokrat, Gerindra, banyak semua. Apalagi PKB, P3. Kalau ada apa-apa ke sini semua bercanda-canda di sini. sudah nggak ada masalah. Situasi yang berkembang terakhir kan Kiai di menjelang muktamar kan hanya ada 2 nama yang menguat. Satu Kiai, satu Gus. Nah, Kiai melihatnya ini sebagai kontestasi atau menjadi bagian dari kerjasama untuk mencari solusi bersama atau seperti apa Kiai melihat? Ya, muktamar itu sangat menarik kan. Setiap muktamar itu menarik, bukan hanya internal NU tapi juga eksternal, bahkan internasional. Iya, melihat dinamika kandidat ketua umum PBNU dan apa yang akan dibicarakan dalam muktamar nanti itu menjadi menarik bagi mereka. Kenapa? Karena lagi-lagi karena kita besar dan betul-betul ingin memberikan sumbangan, kontribusi untuk bangsa, bukan untuk NU. Jadi apapun hasilnya itu kita persembahkan untuk bangsa, bukan untuk NU sendiri, bukan. Kita nggak pernah memikirkan hanya untuk NU saja. Setiap keputusan munas atau muktamar kita persembahkan demi bangsa. Maka menarik bagi siapapun. Betapa coba lihat, ya mohon maaf, lihat ormas-ormas Islam yang lain, nggak ada yang seperti kita ini. Mereka pasti keputusan untuk mereka sendiri. Tapi kalau NU tidak. Selama munas dan contoh, ketika zaman Orde Baru dipaksa asas tunggal Pancasila, Gus Dur menerima asas tunggal Pancasila, sehingga akhirnya apa? Mimpi untuk mendirikan negara Islam atau menjadikan syariat Islam sebagai konstitusi formal itu hilang sudah dengan adanya Gus Dur menerima asas tunggal Pancasila. Itu menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan. Coba kalau misalkan Pak Harto memaksa asas tunggal Pancasila, NU-nya nggak mau, tetap syariat Islam, akan pecah itu. Yang penting apa? Yang penting Islam itu diamalkan. Kita ini hidup di dalam negara yang bukan negara Islam, tapi kita bebas mengamalkan ajaran Islam. Mau sholat, mau baca Quran, mau istighotsah, mau ngaji, mau pergi haji, mau bangun masjid,
madrasah, pesantren, silahkan bebas. Padahal kita hidup di dalam negara yang bukan negara Islam. Bayangkan daripada Timur Tengah yang konon katanya negara Islam, tapi malah sholatnya nggak bisa khusyuk karena ada bom ledak di sebelahnya masjid. Saya mau konfirmasi, berarti sudah ada berapa banyak kiai-kiai yang meminta atau kiai maju? Kalau kiai sepuh ya Kiai Turmudi Lombok, Habib Lutfi Pekalongan, Kiai Muhtadi Banten, Kiai Dimyati Kaliwungu, Kiai Nurul Huda Ploso, itu kiai-kiai yang. Kalau cabang ini berapa ini jadi jangan saya yang jawab ya, jangan saya jawab. Jangan saya. Kalau kiai-kiai sepuh itu yang minta. Kalau berapa cabang Pak Sekjen yang jawab. Dan kiai siap ya untuk di muktamar nanti dicalonkan. Siap, insyaallah. Kiai, ada yang menarik kalau kita perhatikan perjalanan Kiai menyatakan siap dicalonkan lagi itu secara kronologis kalau tidak salah setelah ketemu dengan Pak Jokowi. Iya. Beliau ada yang menyebut itu sebagai bentuk dukungan istana. Kira-kira situasinya seperti apa, Pak? Bukan masalah cari dukungan, bukan. Tapi sekedar saya mengasih tahu, minta izin lah, minta doa restu bahwa saya akan maju lagi, diminta maju lagi itu ya. Tapi bukan minta dukungan dengan pemerintah, tidak. Kita ini tidak tidak cengeng itu tidak kerdil. Iya, tidak gampang-gampang minta bantuan, enggak. Soal saya mau siap diminta oleh Kiai Sepuh maju lagi, saya siap. Oh, itu yang Kiai bicarakan. Iya, tapi bukan berarti minta dukungan pemerintah, enggak. Lalu Pak Jokowi gimana jawabnya, Kiai? Ya, siapa ya. Nggih, memahami, mengertilah. Nah, ini juga ada cerita yang menarik kalau Gus Yahya bilang juga sebelum beliau mau mencalonkan ketemu Iya. dengan Kiai dulu di rumah dan itu ada Ahmad Idris. Oh iya. Ya, beliau mengatakan saya mau, ya silahkan. Ya, ayo aja kita bersaing yang dewasa lah. Biasa dalam pemilihan kan biasa, ada menang ada kalah. Hal yang tidak. Karena semangatnya persatuan itu. Nah, nggih. Kalau respon Dan alhamdulillah masih ada beberapa kader yang mau maju. ya, Betapa ruginya kalau tidak ada yang mau maju. Ada yang mau maju. Orang Mas NU nggak ada yang mau jadi ketua, waduh betapa. nah tagline-nya kan kira-kira kalau bisa ya kami yang menyimpulkan itu ada antara revitalisasi dan regenerasi. Nah, gimana Kiai merespon visi misi yang itu? Kalau regenerasi saya akan lakukan untuk selain ketua umum. Ya saya ketua umum misalkan, nanti perangkatnya milenial semua. Akan saya cari milenial yang berkualitas. Itu akan jajaran ketua, jajaran sekretaris, jangan khawatir. Tapi saya sekali lagi mengawal, menjaga tarik menarik antara liberal dan radikal. Ini butuh benteng yang kuat lah, atau butuh pertahanan yang kuat. Ya, bayangkan waktu 212, saya satu-satunya orang yang menolak 212, yang terang-terangan. Barangkali yang dalam hatinya menolak banyak ya, tapi yang terang-terangan menolak 212 sholat Jumat di Munas, saya. Coba kalau NU juga ikut mendukung, selesai kita ini sudah selesai. Sebab apa? Sholat Jumat di Munas bukan sholat, ya politik, kan gitu. Bukannya sholat, ya sholat di masjid dong. Kalau minta sholat di masjid, bukan di lapangan. Dan itu berat sekali, waktu berat, ya dibully, ya dihina, bahkan diancam. Alhamdulillah sih masih selamat sampai hari ini. Tapi tidak bukan barang ringan itu, mengambil sikap dulu bukan barang ringan. Itu saya jaga betul, jangan sampai NU terlibat dari radikal. Begitu nanti kalau ada tarik menarik liberal, saya pernah didatangi, terus terang sajalah terbuka lah, oleh Pak Lutfi yang sekarang Menteri Perdagangan. Dulu waktu itu Dubes Amerika, datang ke rumah, mengajak saya main ke Tel Aviv. Saya tolak. Selama Israel belum mengakui Palestina, saya tidak akan menginjakkan kayak itu. Ya udah kalau gitu ke Jordan aja, nanti orang Israelnya enggak. Kalau kenalan berhubungan silahkan. Tapi kalau menjadi jaringan kerjasama, apapun covernya lah, apapun namanya itu, mau moderasi Islam, mau pendidikan, mau kesehatan, mau kebersihan, mau apa, enggak. Ini ada message tertentu ya, Pak? Apa? Ada message tertentu dari cerita. Quran, Pak, Quran Mas, bukan saya. Quran mengatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Muhammad,
kamu akan jumpa orang sangat benci Islam, yaitu Yahudi. Wala tajidanna qurbahum mawaddatan lilladzina alladzina qalu inna nasara. Muhammad, kamu akan jumpa orang yang sangat simpati pada Islam, orang Kristen. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhban wa hum la yastakbirun. Di antara orang Kristen ada rahib, ada pendeta, ada romo yang hatinya tidak sombong. Wa idza sami'u ma unzila rasul taru am tafid min ad-dam'. Ketika mendengarkan ayat Quran, di antara mereka ada yang menitikkan air mata. Satu bangsa masuk Islam itu Kristen, Romawi Timur, Turki Islam semua. Saat ini Kristen semua itu. Orang Majusi, satu bangsa Iran, untuk Parsi itu Majusi semua masuk Islam semua. Tapi orang Yahudi tidak lebih dari 10 ada enggak tahu saya. 10 orang ada enggak masuk Islam enggak tahu saya. Yang saya tahu Abdullah bin Salam, Wahab bin Munabbih, Ka'bul Akhbar, Hafsah binti Huyai, ini orang Yahudi masuk Islam nih. Sebagian sejarah Islam ini. Ya kalau Kristen satu negara masuk Islam. Mesir masuk Islam semua, ya masih ada Kristen tapi enggak. Tapi sangat mayoritas masuk Islam. Hanya sedikit yang tidak masuk Islam di Mesir. Romawi Timur semua Islam semua. Sekarang Turki itu. Begitu pun agama Majusi, Zoroaster. Semua masuk Islam, Persia, Iran. Tapi Yahudi tidak akan ada yang masuk Islam. Sampai sekarang. Coba saya barangkali hampir setiap minggu ada orang masuk Islam. Orang Kristen masuk Islam di sini. Di meja ini. Orang Kristen masuk Islam. Hampir tiap minggu. Tapi nggak pernah ada Yahudi masuk. Jadi kalau buat KI berkala ya, ada kader yang masih mau mencalonkan dan Oh iya dong yang. bukan lagi memandangnya semata sebagai kontestasi. Kalau nggak ada yang maju gimana tuh? Kalau nggak ada yang mau. Karena nggak ada apa-apanya sih, salah materi loh. Salah materi nggak ada apa-apanya. Jadi ketua PBNU itu apa sih? Lebih banyak berkorbannya kan? Apa ada selari dari pemerintah? Nggak ada. Apa ada jaminan apa? Nggak ada. Nggak ada jaminan